Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya selalu berbuat baik adik-adik. Wilayah Indonesia itu sangat luas, dari Sabang hingga Merauke. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan? Banyak caranya adik-adik. Nah, di sini ada kisah tentang kepala sekolah yang menjadi pemimpin idola. Nah, kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Termenung, Pak Weli memandang brosur di hadapannya. Lomba pidato anak bertema Bersatu untuk Maju, begitu tertulis pada judul brosur. Beliau berpikir keras, ingin sekali ia mengirim Sudin untuk ikut lomba yang akan diselenggarakan di kota. Tetapi dari mana dananya? Pak Weli, kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Setelah lulus pendidikan guru, ia pergi merantau ke tanah Jawa untuk mempraktikkan ilmunya. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat interaksi antara murid-muridnya. Mereka belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik karakter maupun kecerdasannya. Salah satu murid Pak Weli bernama Sudin. Sudin adalah penduduk asli di desa itu. Ia suka membaca, percaya diri, dan komunikatif. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Sambil berpikir cara memperoleh dana, Pak Weli ini mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia sendiri yang turun tangan untuk melatih Sudin tiap usai sekolah. Nah, semakin mendekati hari perlombaan, Pak Weli ini mulai risau. Andai saja gajiku cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua tanaman pisang sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya Pak Weli membicarakan idenya dengan para guru. Mereka bermusyawarah mewujudkan ide Pak Weli. Setelah dicapai kesepakatan, Pak Weli mengarahkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 5 dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian di hari Senin pagi, Pak Weli mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa ya yang direncanakan oleh Pak Weli ini? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolahnya. Murid kelas 5 dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Ya, pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang hari itu diundang datang ke sekolah. Sebelum lelang dimulai, Pak Weli menyampaikan bahwa uang yang diperoleh dari hasil lelang pada hari itu akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat yang hadir merasa kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur Negeri. Tekad dan usahanya mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang-pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Semua orang bersatu padu membantu Pak Weli mewujudkan harapannya. Didampingi Pak Seto guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Tak terkira bangga dan syukurnya Sudin. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia berusaha tampil sebaik-baiknya. Saat pengumuman hasil lomba, ternyata Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan teman-teman sekolah Sudin. Terbukti benar tekad Pak Weli. Kita tak perlu ragu untuk maju. Selalu ada jalan ketika kita menggalang persatuan untuk mewujudkan mimpi dan harapan. Itu tadi ya kisah dari Pak Weli, kepala sekolah pemimpin idolaku. Di sini ada beberapa pertanyaan nih adik-adik, kita akan menjawabnya berdasarkan bacaan tadi. Mengapa ya kepala sekolah pada cerita di atas itu menjadi pemimpin idola? Ya, karena Pak Weli ini memiliki sikap rela berkorban, pantang menyerah, dia peduli dengan siswanya dan bisa mempersatukan seluruh warga sekolah. Lalu, apakah kepala sekolah pada kisah itu sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Coba jelaskan. Pastinya sudah ya adik-adik ya. Pak Weli ini sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan karena dia bersama-sama memanen pisang dan mengundang Bapak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua RW, Ketua RT untuk berperan dalam penggalangan dana melalui lelang pisang yang diadakan. Apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan?
Jelaskan coba adik-adik. Nah, di sini Pak Weli sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan karena dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan lelang hasil kebun sekolah itu melalui musyawarah dengan para guru. Apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Nah, alasannya Pak Weli tadi membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato sebab Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah tersebut? Nah, yang bisa kita teladani, beliau itu sudah menerapkan nilai-nilai persatuan dan kerakyatan yang dimilikinya sebagai seorang pemimpin. Apakah yang menjadikan Sudin akibatnya sanggup pergi mengikuti kompetisi tersebut adik-adik? Ya, Sudin mendapatkan dana yang cukup untuk mengikuti kompetisi melalui acara pelelangan pisang yang dibeli oleh Bapak dan Ibu pejabat daerah yang diundang saat lelang pisang diadakan. Bagaimana menurutmu kekerabatan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat kawasan lainnya? Apa yang membuatmu menyimpulkan ibarat itu? Nah, di sini kalau diibaratkan mereka itu sudah memiliki hubungan yang terjalin dengan baik adik-adik. Hal ini ditunjukkan dengan kedatangan mereka ya dari Bapak Bupati, kepala dinas, pejabat ya. Mereka mau datang ke sekolah memenuhi undangan kepala sekolahnya dalam program lelang hasil kebun sekolah. Itu tadi adik-adik ya. Pertanyaan yang kita jawab berdasarkan bacaan tadi. Nah, kesimpulannya apa? Di sini Pak Weli itu seorang kepala sekolah dasar di pinggiran kota Grobogan adalah seorang yang benar-benar berjiwa besar. Selain sangat menyayangi murid-muridnya, Pak Weli ini juga cerdas dan murah hati. Ia mengajak seluruh warga sekolah untuk bergotong royong demi membantu Sudin. Beliau menggunakan hasil panen buah pisang di sekolahnya untuk dilelang. Nah, hasil lelang digunakan untuk membiayai Sudin mengikuti lomba berpidato. Sudin berhasil mempersembahkan piala untuk sekolahnya. Terbukti bahwa tekad Pak Weli bahwa kita tak perlu ragu untuk maju. Selalu ada jalan ketika kita menggalang persatuan untuk mewujudkan mimpi dan harapan. Adik-adik, kamu sudah mengetahui nilai-nilai kepemimpinan dari kepala sekolah Sudin yang telah mengamalkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar sekolah. Tulislah perilakumu yang merupakan wujud dari nilai-nilai tersebut. Nah, perilakumu yang merupakan wujud dari nilai-nilai tersebut itu apa? Yang mengamalkan persatuan dan kesatuan di sekolah. Nah, beberapa contohnya nih di adik-adik ya, ikut bergotong royong membersihkan lingkungan rumah, mengunjungi sahabat yang sakit, dan menawarkan pinjaman kepada tetangga yang terkena musibah, membantu tetangga yang terkena musibah. Itu sudah menerapkan nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar sekolah dan di sekitar rumah. Lalu kalian membantu teman kalian yang jatuh, itu juga sudah menolong dan mengamalkan persatuan dan kesatuan. Bermain dengan teman tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan sebagainya, itu juga mengamalkan persatuan dan kesatuan adik-adik. Nah, Pak Weli ini menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Adik-adik tentunya masih ingat ya simbol-simbol dari Pancasila. Nah, sekarang kita akan belajar nilai-nilai yang terkandung dari sila keempat. Sila keempat itu dilambangkan oleh kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa saja ya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Lalu yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Lalu nilai yang terkandung di sila keempat yang kelima adalah dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah adik-adik. Lalu yang keenam, di dalam musyawarah itu diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Itu tadi nilai-nilai yang ada di sila keempat Pancasila. Tuliskanlah contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, contohnya yang pertama ya, ketika kita memiliki pendapat atau kehendak, kita tidak boleh memaksakan kepada orang lain. Kita harus mengutamakan musyawarah adik-adik ya. Mau di sekolah, mau di rumah, mengutamakan musyawarah. Contohnya nih, ketika memilih ketua kelas, kalian bisa bermusyawarah bersama-sama untuk memilih ketua kelas. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang ada. Misalnya dalam musyawarah ketua kelas itu ternyata yang terpilih bukan yang kamu jagokan adik-adik, yang terpilih menjadi
ketua kelas itu bukan yang kamu pilih. Nah, kamu harus menghormati, harus mau menerima keputusan yang ada, lalu melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Nah, negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Nah, negara kita ini selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Adik-adik, coba kalian bisa mencari referensi di perpustakaan kalian mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang. Nah, di sini Kak Citra menyebutkan beberapa peran Indonesia di berbagai bidang. Contohnya di bidang pendidikan, itu mengembangkan pendidikan vokasi SMK di Indonesia. Lalu peran Indonesia itu sebagai anggota SIAMEO, lalu berperan dalam IPTEK in ASEAN, berperan dalam ASEAN University Network, dan memberikan penawaran beasiswa pendidikan. Itu peran Indonesia. Lalu di bidang pangan, Indonesia ini mendukung tahanan pangan di ASEAN. Indonesia juga mendukung keamanan pangan di ASEAN. Lalu Indonesia ini berperan dalam penyediaan sandang pangan di ASEAN dan mengembangkan pusat-pusat produksi serta mempromosikan praktik perikanan yang bertanggung jawab. Itu di bidang pangan. Lalu peran Indonesia di bidang sosial nih, menyepakati pembentukan ASEAN Ministerial Meeting on Women ya. Lalu di sini menjalin kerjasama kepemudaan dengan mengadakan temu karya pemuda ASEAN, lalu menjalin kerjasama di bidang kepegawaian dan administrasi, menjalin kerjasama penanggulangan, pemberantasan, penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba di tingkat regional ASEAN, serta menjalin kerjasama di bidang pembangunan sosial. Nah, kerjasama ini menekankan pada kesejahteraan golongan berpenghasilan rendah dan penduduk pedesaan. Itu peran Indonesia di bidang sosial. Nah, peran Indonesia di bidang kesehatan di ASEAN yaitu melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat, lalu menciptakan masyarakat sehat ASEAN tahun 2025. Bekerja sama menanggulangi ancaman penyakit menular seperti virus Zika dan MERS-CoV ya. Nah, di sini juga ada COVID juga adik-adik ya. Mengikuti pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN ke-13 yang menghasilkan naskah deklarasi untuk mengakhiri semua bentuk malnutrisi. Lalu Indonesia itu juga berperan menyelenggarakan seminar bertema optimalisasi pemanfaatan kerjasama ASEAN di bidang kesehatan. Lalu masih ada lagi di bidang pariwisata, peran Indonesia itu ikut membina tim komunikasi krisis pariwisata ASEAN, ikut mengintensifkan kolaborasi organisasi pariwisata nasional di ASEAN, lalu mendukung pengembangan dan implementasi kemampuan pariwisata ASEAN, ikut mempercepat penerapan kebijakan mikro dan makro tentang ekonomi bagi para stakeholder industri perjalanan dan pariwisata, ikut mempercepat kerjasama dengan mitra dialog ASEAN mengenai pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Itu di bidang pariwisata. Sudah tahu ya adik-adik ya, peran Indonesia di berbagai bidang di ASEAN. Nah, adik-adik di sini kalian diminta untuk merancang pidato singkat untuk mengajak teman-teman kalian gemar membaca. Ingat ya, teks pidato itu harus memuat apa saja. Kita ingat kembali, ada salam pembuka, lalu ada pendahuluan, ada inti, ada penutup, dan ada